Baik, selamat malam. Jadi di sini saya akan menjelaskan website yang telah saya buat. Di mana saya akan membuat di sini saya telah membuat website dari Taman Budaya NTT. Ya, jadi di sini um, websitenya itu sudah terdiri dari 5 halaman dan bisa yang telah saya kerjakan itu ya di sini. Ini adalah coding-codingnya, di mana kita buka. Ya, di sini adalah halaman pertamanya. Sorry, ya di sini. Di sini adalah halaman profil halaman berandanya. Jadi seperti ini, dimana di sini terdiri dari gambar-gambar dan keterangan penjelasan dari gambar tersebut. Di sini gambarnya di sini diambil dari ini, dari 5 ini. So ada coding image di sini. Saya gunakan random saja penamaan gambarnya. Ada macan.jpg. Ya, di situ akan memanggil sebuah folder, sebuah gambar yang sudah saya simpan di halaman di folder image di Solution Explorer tadi. Dia akan memanggil gambar ini, gambar macan ini kan. Jadi gambarnya akan muncul saat kita running programnya. Seperti itu. Dia akan mengambil dari server. Dia image. Nah, stylenya di sini ada 160 pixel. Dan itu tinggi dan lebarnya 225 pixel. Di sini ada penjelasannya, tarif doa, terus ada ini P, bold, terus spasi. Jadi seperti itu. Kemudian ada pengulangan di sini karena saya ingin memadukan 3 gambar dalam satu halaman langsung. Jadi Jadi di sini ada image 2, terus search-nya diambil dari folder image. Kemudian dipanggil lagi nama gambar yang sudah saya simpan di folder image tadi, yaitu BMW. Kemudian ada di server, terus kelasnya image right. Kan, jadi dia itu di sebelah kanan posisinya. Kemudian ada style di sini saya gunakan untuk mengatur lebarnya sebuah gambar tersebut. Ada 168 pixel dan lebarnya 171 pixel. Gambar tersebut kira-kira seperti itu. Oke. Terus yang kedua ada penjelasannya dan sebagainya. Yang ketiga itu ada juga gambar, pengulangan gambar lagi, tapi gambarnya yang berbeda. Di sini ada image, ID-nya itu image 3, terus search-nya itu diambil lagi dari image dan dipanggil namanya seperti yang sudah saya simpan dan penjelasannya seperti itu. Kemudian di sini penjelasan saya ingin jelaskan sidebar. Sidebarnya itu di mana membuat atau mengaplikasikan sebuah lembarannya itu kan. Jadi ada footernya, berapa text shadow-nya, background image-nya, itu saya ambil dari image tadi. Image tadi yang sudah saya beri nama di sini wrapper. Jadi nanti diambil halaman background webnya itu seperti ini. Terus ada color, terus text aligns-nya itu center. Jadi dia itu di tengah-tengah, bukan di sebelah kiri maupun di sebelah kanan.
tinggi dari halaman web itu 400 pixel, kemudian diikuti dengan lebarnya yang 250 pixel. Terus saya memakai border. Di sini bordernya untuk membatasi bagian-bagian atau isi dari halaman web tersebut. Jadi dia itu tidak langsung menyatu pada pada halaman website itu. Jadi dia itu ada sedikit border, diumpamakan ada kertas, kemudian ada garis pinggir seperti itu. Ya, di sini title-nya itu saya beri nama Taman Budaya. Terus style href-nya itu kan style itu link bawaannya kan dengan teks CSS untuk mempercantik halaman web. Terus ada body-nya, wrapper, banner. Terus ini nanti dipanggilnya index. Jadi saat kita klik, dia itu masuknya di index tadi yang sudah kita beri nama itu kan. Kemudian di sini ada data profile. Terus nanti ada sejarah, fungsi, dan tugas pokok, visi dan misi. Itu di skip karena mungkin dari kampus saya belum sampai ke situ untuk mengisi sub dari itu. Kemudian ada registrasi dan kontak. Nah, di sini ada 5, berarti ada beranda, ada profil, registrasi, kontak, dan juga itu halaman depannya kan. Oke. Kemudian ada footer. Di sini, sebelum itu saya menyisipkan kalender. Di mana kalender ini saya sisipkan dengan pertimbangan karena Taman Budaya ini punya banyak event. Which is kalau kita mau pilih event, kita harus lihat tanggal kan. Tanggal-tanggalnya itu di mana. Jadi saya gunakan tanggal untuk mempermudah pengunjung website atau yang ingin berkunjung atau yang ingin punya keperluan agar bisa lebih gampang dalam mengaksesnya. Terus kemudian di sini ada footer. Footer di sini berfungsi untuk sebagai catatan kaki dari website tersebut. Misalnya catatan kaki itu misalnya nama dari developernya atau nama perusahaannya atau tahun saja mungkin atau terserah dari pengembangnya, sehingga lebih teringat-ingat gitu kan, lebih bagus lagi. Di sini ini bagian dari di sini ada kategori, sejarah, fungsi pokok, dan lain-lainnya. Dan di sini juga ada listing, di mana listing ini berfungsi untuk mempercantik website ini. Terus kemudian tidak lupa ada footer di sini. Terus ada menu login. Nah, di menu login ini karena saya mohon maaf sekali tidak bisa apa langsung karena tidak adanya SQL dalam laptop saya ini, mungkin karena keterbatasan saya atau apa, jadi agak belum fix sih, atau bukan belum fix tapi nanti akan saya pelajari lagi. Terus di sini ada widthnya 100%, jadi dia itu lebarnya itu pas, nggak
Terus ada body, itu ada registrasi. Nah, registrasi ini sudah saya atur untuk di mana ada text boxnya kan. Jadi ada namanya, siapa username-nya, seperti itu. Tapi mungkin karena tidak ada SQL-nya di sini, jadi belum bisa diakses seperti itu. Tapi tampilan luarnya saja sudah ada seperti itu. Jadi bisa login. Nanti semuanya saya sisipkan footer supaya dia itu sama gitu kan. Webnya itu secara keseluruhan tuh saat berpindah halaman itu sama. Jadi mungkin saya akan running programnya. Ya, mungkin di sini agak kurang bagus ya di Chrome. Jadi saya pakainya itu di sini. Ya. Nah, saat di beranda, jadi gambar-gambar yang sudah saya jelaskan tadi itu akan muncul seperti ini kurang lebihnya. Ya. Terus ada profile, registrasi. Nah, registrasi ini seperti yang saya bilang saat kita ketikkan itu sebenarnya bisa, tapi apa ya, kurang apa keterbatasan. Jadi di sini ini ada border, ada calendar, ada halaman web, ada background dari halaman web ini. Jadi dia agak lebih catchy aja di mata gitu kan. Mungkin sekian tutorial dari saya. Terima kasih.